Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my video. Saya Kanzalea Nirmala Kausa yang merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas media BK. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Di sini saya akan membahas mengenai tema pribadi. Dan ini salah satu topiknya bimbingan dan konseling. Dan di sini saya akan mengambil topik materi yakni memotivasi diri. Gimana? Asik banget kan teman-teman? Oke teman-teman, yang akan kita bahas ada 5 nih. Yang pertama, cara memotivasi diri. Jadi bagaimana sih kita untuk memotivasi diri kita? Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menggali keinginan. Lalu yang ketiga, ada 6 karakteristik orang yang memotivasi diri. Lalu yang keempat, ada bagaimana cara kita untuk memperkuat motivasi diri. Lalu di topik yang terakhir, yaitu yang kelima, bagaimana cara pengelolaan kondisi pribadi. Nah, gimana? Menarik banget kan teman-teman apa yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ke topik yang pertama. Materi pertama kita yakni bagaimana cara untuk memotivasi diri. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih motivasi itu. Saya yakin juga teman-teman sudah tahu nih apa itu motivasi. Jadi simpelnya adalah bahwa motivasi merupakan suatu dorongan dari dalam maupun dari luar individu untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya motivasi ini untuk menimbulkan rasa semangat dan merubah tingkah laku seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik. Seperti itu teman-teman, simpelnya pengertian dari motivasi. Bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan motivasi diri atau bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita? Oke, cara yang pertama nih, kita bisa menetapkan dan menuliskan tujuan-tujuan kita nanti ke depannya mau seperti apa. Lalu yang kedua, kita bisa menyusun rencana yang matang dan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, kita harus bisa mengatasi rasa takut akan kegagalan. Karena teman-teman, gagal itu bukan akhir dari segalanya ya. Teruslah mencoba, teruslah usaha sampai kita mencapai apa yang kita inginkan. Lalu yang keempat, kita bisa bersikap dan berpikir positif. Karena jika kita berpikir positif, nanti hasilnya yang keluar juga akan positif. Lalu yang kelima, kita istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, pikiran kita akan lebih fresh, lebih plong, dan tentu kita akan jauh lebih termotivasi juga teman-teman. Lalu yang keenam, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, kita bisa memberikan reward terhadap diri kita. Seperti itu teman-teman, cara-cara untuk meningkatkan motivasi diri kita. Sekian materi pertama, sekarang kita lanjut ke materi kedua nih teman-teman. Ada yang ingat materi kedua apa? Ya, jadi materi kedua ini adalah bagaimana cara kita untuk menggali keinginan. Oke, so bagaimana sih cara kita untuk menggali keinginan? Jadi untuk menggali atau menumbuhkan keinginan kita, kita harus menanyakan beberapa hal kepada diri kita. Contoh pertanyaannya nih, yang pertama, apa sih hambatan di jalan kita untuk menuju tujuan tersebut? Lalu yang kedua, apa saja nih imbalan yang kira-kira akan saya dapatkan ketika mencapai tujuan? Lalu yang ketiga, apakah kesenangan jangka panjang yang nanti didapatkan lebih besar daripada rasa sakit jangka pendek dalam mengatasi rintangan? Jadi maksudnya adalah apakah nanti ketika kita mencapai keinginan tersebut itu rasanya itu jauh lebih besar kesenangannya daripada rasa sakit yang kita terima ketika kita menghadapi rintangan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga dapat dipahami ya teman-teman maksud dari pertanyaannya. Maksud sakit jangka pendek dalam menghadapi rintangan tersebut adalah harga yang harus dibayar dalam mencapai tujuan tersebut seperti waktu, tenaga, uang, apakah sesuai gitu nanti hasilnya ketika kita sudah mencapai tujuan yang kita inginkan gitu, seperti itu teman-teman. Setelah kita mempertanyakan dan menjawab hal-hal tersebut, kita bisa nih memutuskan apakah keinginan yang kita inginkan itu sudah cukup kuat, apakah sudah sesuai
dan apakah ingin dilanjutkan atau ingin mencari keinginan yang lain gitu. Jadi jangan lupa untuk terus mencari kelebihan diri kita dan jangan terus berhenti untuk menggali keinginan kita. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Apa sih yang sebenarnya saya senang? Lalu apa yang saya mampu untuk lakukan hal tersebut gitu. Apakah worth it melakukan segala perjuangan untuk mendapatkan yang kita inginkan gitu. Itu harus dipertanyakan, harus dicari, harus digali untuk mendapatkan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk materi yang ketiga nih. Jadi materi yang ketiga ini adalah kita akan membahas karakteristik orang-orang yang memotivasi diri. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang sudah ada motivasi dalam dirinya. Jadi yang pertama, ciri-cirinya adalah dia ini memiliki visi yang kuat. Jadi orang yang punya motivasi sudah pasti tujuannya jelas ya, udah kuat, udah jelas. Lalu yang kedua, dia ini percaya diri akan tujuan dan kemampuan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, dia memiliki sikap dan mental positif. Jadi ini teman-teman, kalau orang sudah termotivasi dirinya, dia pasti memiliki sikap dan mental yang positif. Lalu yang keempat, dia pastinya juga memiliki harapan untuk sukses. Jadi nggak mungkin ya orang-orang punya motivasi tapi harapannya nggak ada. Jadi yang pasti dia punya harapan untuk sukses. Lalu yang kelima, disiplin diri. Nah ini penting banget. Orang yang termotivasi dirinya pasti akan disiplin untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dia susun dan sudah dia rencanakan. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah dia ini tekun, gigih untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Sudah pasti ya teman-teman, 6 karakteristik ini akan sangat mendorong seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Gitu teman-teman untuk materi yang ketiga. Sekarang udah materi yang keempat nih. Gak kerasa ya teman-teman. Nah materi yang keempat ini adalah bagaimana cara kita untuk memperkuat motivasi dari kita. Untuk memperkuat motivasi diri dalam diri kita, ada formula 3 fase sederhana. Jadi untuk memperkuat motivasi kita nih, kita cukup menanamkan 3 mindset istimewa ini. Apa aja sih? Yang pertama, kita harus menanamkan mindset bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, atau you are what you think. Kalian udah pasti sering banget dengar kalimat ini karena memang kalimat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi pikirkanlah sepositif mungkin, sebaik mungkin, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Lalu yang kedua, you are what you looking for. Kamu adalah apa yang kamu cari. Jadi carilah hal yang terbaik sebaik mungkin. Persiapkan untuk diri kamu yang terbaik, maka pasti hasilnya juga akan baik. Lalu yang ketiga nih, yang terakhir, kamu adalah apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan pada saat ini, pada masa ini, akan berpengaruh untuk masa depan kamu. Ketika kamu sudah menanamkan mindset ini di dalam otak kamu, dalam mindset kamu, maka kamu di masa sekarang saat ini akan melakukan hal yang terbaik agar masa depan kamu juga jauh lebih baik, sehingga kamu akan kuat motivasinya, termotivasi jauh lagi untuk melakukan hal yang baik. Gitu teman-teman, untuk materi yang keempat, bagaimana cara kita untuk memperkuat motivasi diri kita. Sekarang udah gak kerasa nih, kita udah masuk ke materi yang terakhir, yang kelima, penutup materi kita. Apa sih materi kita yang kelima? Ya ini adalah pengelolaan kondisi pribadi. Jadi simpelnya adalah dalam mengelola diri sendiri, kita harus mengikutsertakan kesadaran berpikir kita, kemampuan kita, motivasi kita, dan perilaku aktif kita seperti apa. Dan itu dipengaruhi oleh pribadian kita, gimana sih pribadi kita, baikkah atau gimana, lalu perilaku kita terhadap sekitar kita seperti apa, lalu lingkungan kita juga apakah mendukung untuk kita semakin baik atau malah membuat kita semakin terjerumus ke hal yang tidak baik. Nah itu juga harus diperhatikan dalam mengelola kondisi pribadi kita.
Oke, itu tadi penjelasan mengenai memotivasi diri dari saya. Gimana nih teman-teman, udah mulai termotivasi belum? Semoga sudah ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi semuanya bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya sendiri pastinya. Oke, terima kasih ya teman-teman karena sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila di video ini saya banyak kurangnya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.